Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Hmm. dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber pada siang hari ini, Ibu Dwi Ardianti, yang sudah ada di Zoom ini, dosen hubungan internasional Universitas Darussalam dari Universitas Unpar. Yang saya hormati Ketua Pelaksana beserta seluruh panitia yang bertugas untuk acara ini, serta seluruh peserta webinar yang telah hadir dalam dan bergabung melalui Zoom meeting pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat kumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat mengikuti webinar ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Naswa Alifia Fahmi yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus MC pada webinar siang ini. Nah, atas nama panitia, saya juga mengucapkan selamat datang dan saya berterima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga webinar ini dapat memberikan wawasan baru serta memperkaya perspektif kita dan juga mengenai dinamika politik global dan perkembangan demokrasi Amerika Serikat dalam kajian hubungan internasional. Baiklah, hadirin sekalian, untuk mengawali rangkaian kegiatan kita pada siang ini, mungkin akan ada kata sambutan dari ketua pelaksana webinar ini kepada Widayfi, kami persilahkan. Cek, cek, apakah suara saya sudah terdengar, teman-teman? Cek. Jadi, selanjutnya sudah kita pada siang hari ini, kita merupakan dosen dari Prodi Hubungan Internasional Sistem Islam. Seterusnya, cek, cek, apakah sudah terdengar, teman-teman? Oke. Seterusnya, saya mewakili panitia mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah menghadiri webinar kita pada siang hari ini. Tentu dengan partisipasi serta kehadiran teman-teman sangat membantu kelancaran dari kegiatan kita pada siang hari ini. Sebagai pengantar saja, eh, webinar kali ini mengangkat tema US and the World, di mana kita membahas tentang uh, the decline on US democracy, trends, causes, impacts, and future prospects, di mana kami sulap dalam judul yang sudah teman-teman ketahui juga sesuai dengan poster publikasi. Tentu harapannya dengan webinar kali ini dapat menambah wawasan serta menambah pengetahuan bagi teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini. Dan kami mewakili seluruh panitia mengucapkan maaf, permohonan maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada kesalahan dan kekurangan selama pelaksanaan webinar ini nantinya. Seterusnya kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir, terus juga eh, kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk siang hari ini sehingga kita dapat melaksanakan webinar ini, dan juga permohonan maaf sekiranya jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama kita berkomunikasi dan sampailah kita di hari H ini. Untuk itu, eh, sebagai penutup, terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengikuti webinar ini, dan semoga apa yang telah disampaikan nantinya menjadi pengetahuan baru bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan
kepada Huzaifi atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga kegiatan webinar kita pada siang ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan banyak manfaat bagi semua peserta. Baiklah, sebelum kita memasuki pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Nah, narasumber kita itu adalah Ibu Dwi Ardianti, dosen hubungan internasional dari Universitas Darussalam Gontor. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana sastra Inggris di Universitas Negeri Semarang dan melanjutkan studi magisternya di hubungan internasional di Universitas Gadjah Mada. Fokus kajian beliau meliputi global humanitarian diplomasi, politik dan keamanan internasional, human security, genealogi analisis, serta Islamophobia dalam konteks global. Selain aktif mengajar, beliau juga aktif melakukan penelitian dan menghasilkan karya akademik yang membahas isu-isu politik, keamanan, pendidikan anti-hoax, hingga resolusi konflik internasional. Dengan latar belakang akademik dan pengalaman penelitian yang luas, tentunya beliau akan memberikan perspektif yang menarik mengenai demokrasi Amerika Serikat dan relevansinya dalam studi hubungan internasional. Mari, baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, kita masuk saja ke sesi utama kita, yaitu pemaparan materi dari Ibu Dwi Ardianti. Kepada Ibu Dwi Ardianti, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup terdengar? Terdengar, Ibu. Terdengar, Bu. Baik, terima kasih. Ini kali kedua ya, kita ngobrol di sini. Saya juga merasa terhormat sekali dengan undangan yang kedua kalinya. Ini mohon maaf, sepertinya ada kendala di speaker saya. Jadi izin untuk mengaktifkan dua device. Teman-teman, hari ini kita akan ngobrol aja ya. Mungkin kalau memberi kuliah, kayaknya teman-teman di sana juga sudah mendapatkan kuliah. Ini mata kuliah apa? Kalau boleh tahu yang di sana? Izin Ibu, politik global Amerika Serikat, Ibu. Oke, politik global Amerika Serikat. Di sana sejarah demokrasi pasti sudah sering dijelaskan di kelas ya, Mas ya? Iya, Ibu. Sama nggak sih kalau di sana itu kita ada 14 pertemuan begitu? Iya, sama. Sama ya. Oke. Kebetulan kemarin saya dihubungin untuk menjelaskan salah satu riset kami. Kebetulan kami meriset bersama dengan Mas Fir ya. Kalau di sini kita ngomongin soal decline on democratization. Jadi bagaimana demokrasi backsliding terutama dalam kasus Gaza. Mungkin teman-teman bisa melihat ya kalau di Gaza itu apa ya? Seharusnya demokrasi itu tidak sebrutal itu ya. Seharusnya ketika ada wacana untuk Badan Perdamaian Dunia, seharusnya hasilnya adalah adanya manusia di seluruh dunia yang memiliki living dignity ya. Izin Ibu, sebentar Ibu. Mic yang di HP kayaknya belum hidup itu, Bu. Jadi suaranya kecil tadi. Oh iya, sebentar. Begini? Pas itu. Oke. Seharusnya kalau memang ada Badan Perdamaian Dunia yang mengatasnamakan demokrasi, kita berangkat dari kacamata konstruktivis. Teman-teman, kalau konstruktivis itu 3 nilai dasarnya apa saja? Boleh tahu? Kalau di kelas? Boleh dinyalakan mic-nya? Boleh, silahkan. Ada yang pernah membahas konstruktivisme di kelas? Atau tugas tentang konstruktivisme?
No one? Mas Huzai? Saya manggilnya susah ya. Biasanya siapa dipanggilnya Mas? Zaifi aja, Bu. Zaifi. Mas Zaifi kalau di kelas sering ngomongin konstruktivisme? Ah, kadang-kadang sih ya. Kalau dalam konstruktivisme itu kita mengenal 3 nilai dasar ya. Identity, norms, and value. Mungkin sedikit saja kita bahas tentang asal mula kenapa butuh demokratisasi. Ketika saya ngobrol soal demokrasi, yang tercetus pertama kali apa? Di pikiran teman-teman. Kalau ada kata-kata demokrasi, yang pertama kali tercetus apa? Kebebasan berpendapat, Bu. Kebebasan. Freedom of speech. Yang kedua, mungkin ada suara lain? Sebenarnya kalau melihat mendengar demokrasi langsung teringat mengenai US aja sih. Bahwasannya US tuh eh, sudah lama menjadi epitome bagi demokrasi itu sendiri. Oke. Ada lagi mungkin pertama kali terdengar demokrasi, itu kalian terbersit pemikiran apa gitu? Apa ada yang tahu demokrasi pertama kali itu dianut oleh bangsa apa? Yunani? Yunani. Good. Itu di 4 sampai 5 before Christ, sebelum Masehi. Ya. Kalau membahas Yunani, apa yang terbersit pertama kali di pikiran teman-teman semua? Filsafat. Good. Apa lagi? Pertama kali, oh saya tahu Yunani itu dari ininya gitu. Apanya? Boleh, silahkan. Teman-teman jangan dibayangkan kalau peradaban yang sekarang kita punya dengan adanya Dewan Keterwakilan, dengan adanya pemilu setiap 5 tahun, itu dulunya sudah ada dari dulu begini. Ya, ketika logika yang kita pakai adalah kekeluargaan, misalnya, ya, ketika kita logikanya ada kekeluargaan, maka ketika saya menjadi orang tua, teman-teman adalah anak saya, apa yang misalnya saya menarik iuran dari uang sewa rumah, apakah itu sebuah hal yang adil? Kalau saya orang tua, parents. Halo? Sepertinya tidak. Tidak ya? Why? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Karena hadirnya kita sebagai manusia adalah kehendak dari orang tua itu sendiri. Nice. Ya, jadi ketika logikanya adalah keluarga, akan sangat aneh kalau saya menarik upeti. Ya. Tapi kalau logikanya adalah landlord, ya, tuan tanah, saya meminjamkan kalian property rights, saya meminjamkan kalian lahan untuk bercocok tanam, bertani. Karena dari dulu mata pencaharian manusia itu dari alam. Dari alam yaitu berburu, meramu, bertani, beternak. Itu ya. Ketika logikanya adalah landlord, maka sangat wajar ketika ada tirani, otoriter. Ketika saya menarik upeti atau pajak, itu akan sangat-sangat wajar dan kalian sangat-sangat patuh. Kenapa? Logikanya adalah landlord, ya, tuan tanah. Pemimpin zaman dahulu sama dengan landlord.
Ya, jadi wajar saja setiap manusia di muka bumi ini asas pertamanya adalah Homo homini lupus. Yang kedua baru makhluk sosial. Jadi ketika kita melihat ada manusia lain, kita akan merasa bahwa I have to be a better. Satu lawan dua. Tapi bagaimana dengan satu orang melawan satu komunitas? Ya, jadi jangan dipikirkan kalau semua ini harus sudah terbentuk negara. Belum. Dulunya kita hanya koloni, 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 koloni. Ya, koloni itu bukan istilahnya jajahan dari negara asing, itu bukan. Kita semuanya adalah koloni, yaitu membentuk komunitas region. Kalau di dalam komunitas itu ada yang lebih powerful, maka dia yang dipilih. Konteksnya powerful di sini adalah dia punya kekuatan yang paling besar untuk menjaga komunitasnya dari musuh. Maka logika berpikirnya adalah mereka harus yang berbadan paling besar. Logika berpikir ini dibawa kemudian melihat kok petani harus miskin, pemimpin harus kaya. Maka ini kemudian menjadi legitimasi adanya gap yang sangat tinggi antara policy, ya, kebijakan dengan si objek kebijakan. Jika itu terjadi, maka akan ada chaos. Dulu belum ada keterwakilan antara petani, buruh, kemudian pokoknya belum ada partai-partai. Maka lahirnya demokrasi. Demos, kratos. Demos artinya adalah Rakyat, kratos. kekuasaan, Jadi harus rakyat. Ya, shiftly paradigmnya berubah sangat drastis. Ketika dibentuk yang tadinya rakyat, ya sudah mereka tinggal ngomong sebagai rakyat ke pemimpin. Ya sudah mereka sebagai petani ke pemimpin. Ada bottom up yang tidak ada restrukturisasi yang begitu tinggi. Ya, ketika semuanya sudah dipilih begitu saja, mereka meyakini bahwa idenya akan langsung didengar. Ya, tidak secara struktural punya border. Ya, karena mereka tidak mengakui negara lain. Kenapa tidak mengakui? Karena mereka tidak merasa kebutuhan akan negara lain. Mereka hanya merasa koloni. Ya, community, 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 community. Jika di dalam community itu kemudian membentuk polis, ya, negara kota, maka mereka wajib itu tadi melaksanakan ketentuan pajak, upeti, kemudian ada irigasi. Nah, itu tadi ya. Lalu mereka baru melihat adanya kebutuhan untuk bergantung dengan ekonomi dari negara lain. Baru kemudian ada kerjasama sampai akhirnya universalitas. Apa itu universalitas? Kita melihat bahwa semua manusia, sipil, non-sipil, elit itu dipandang sama. Demokrasi lahirnya begitu. Setelah semua dipandang sama, kita punya freedom from fear, freedom from want, freedom live in dignity, freedom of speech. Setelah kita punya semua itu, lahirlah revolusi yang kemudian memperlihatkan sosok dasar manusia itu sama harga telinganya. Kalau dulu teman-teman kalau mau berperang itu kita tinggal kirimkan saja wakil perang. Balik wakil perang ini dalam keadaan utuh, maka dia bersedia kerjasama. Kalau balik wakil perang ini dalam keadaan telinganya saja, dia menyatakan perang. Tapi sebegitunya negara itu, ya, sebegitunya negara itu mereka hanya melihat for the sake of this landlord. Dulu juga kita punya kerajaan, kita nggak langsung presidensial seperti ini. Lahirnya demokrasi itu supaya hak dasar sipil itu tidak dijajah oleh negara. Dulu begitu. Karena yaitu tadi melihatnya sebagai landlord. Masyarakat itu adalah penyewa tanah. Ya, dan pemerintah itu adalah yang punya tanah.
Logika berpikir ini kemudian membuat rakyat sangat jauh, gapnya sangat jauh. Mereka tidak lagi percaya dengan pemerintah. Karena siapa tahu kadang-kadang istrinya diambil untuk jadi selir. Siapa tahu kadang-kadang tanahnya diambil untuk tanah kerajaan. Banyak sekali hal-hal yang kemudian mereka merasa tidak bisa hidup dengan martabat yang sama, live in dignity, seperti asas dalam UN Human Rights Charter. Nah, jika tujuan demokrasi ini sama, ya, maka tidak akan terjadi penjajahan karena salah satu poin dalam demokrasi Human Rights Charter adalah freedom from fear. Di paper kami melihat ada hal yang beda nih, ya. Kita melihat adanya word of peace, kita melihat adanya keinginan Amerika untuk mendirikan perdamaian di wilayah perang. In fact, perangnya sendiri disokong oleh yang membuat demokrasi. In fact, bahwa pembiayaan perang sendiri disokong oleh negara lain yang punya komunitas Yahudi. Jadi lahirnya 1941 UN Human Rights Charter itu adalah mendeklarasikan bahwa tidak ada negara lain yang bisa menguasai negara. Dan tidak ada institusi lebih tinggi daripada UN. Ketika kita melihat di paper kami, di jalur Gaza ini tidak ada lahan yang tidak disentuh oleh Amerika. Maka Amerika dengan legitimasi perdamaian itu justru menggunakan itu sebagai lensa memperlihatkan kebaikannya, tapi in fact mereka secara brutal melihat Gaza, Palestine ini adalah bagian dari negaranya, maka dia berhak untuk orang Palestina harus pindah. Orang Palestina dia berhak untuk membuat peraturan orang Palestina harus pindah. Orang Palestina harus punya solusi two states. Negara-negara lain harus setuju dengan solusi two states. Which is, ini seharusnya tidak terjadi kalau yang dipakai adalah demokrasi yang ala Yunani tadi. Maka ada shifting yang sangat berbeda antara demokrasi yang ala Amerika dari demokrasi itu 360 derajat dari demokrasi ala Yunani yang dulu digunakan untuk melegitimasi bahwa hak dasar manusia adalah sama. Ya, kita berangkat dari situ. Jadi ketika teman-teman melihat demokrasi itu asalnya dari Amerika, maka kita harus melihat apakah memang murni ada kepentingan Amerika di dalam demokratisasi itu? Satu, apakah ada foreign investment antar negara yang didemokratisasikan dengan Amerika? Yang kedua, yang ketiga, bagaimana kemudian depend dalam ekonomi politik antar negara tersebut, ya, istilahnya apakah negara itu dibuat bergantung dengan policy affairs of Amerikanya. 1948 ini saya punya PPT, tapi saya yang share PPT atau panitia ya? Kemarin saya sudah share. Jadi kami, Bu, sebentar. Sudah terlihatkah, Bu, teman-teman? Sudah saya sih. Oke. Mungkin bisa di F5 ya Mas ya, PPT-nya. Oke. Nah ini yang kita bahas dalam paper kami, kebetulan Trend, Cause, Impacts, and Future Prospect dalam demokrasi ala Amerika. Tapi teman-teman di sini di kelas ini kita melihat bahwa decline of demokrasi itu secara struktural, terstruktur sekali. Jadi ini is not by chance, is not by depend on economy situation or something. It is structurally figured, gitu ya. Bagaimana itu bisa dikatakan structural? Coba next slide. Nah,
Ini sudah ada penelitiannya. Jadi democratic backsliding di semua penelitian yang sudah kami bahas di sini, di beberapa negara gitu ya, itu menegaskan bahwa eh, tidak hanya karena faktor militer. Jadi kalau tadi saya ceritakan kalau negara itu atau koloni itu mau kuat, dia harus menguatkan dulu militansi militernya. Alutsistanya kah, kekuatan militernya kah, atau sistem militernya kah, gitu ya. Nah, ketika beberapa penelitian kita baca, oh ternyata ada kejanggalan di situ. Ya, backsliding di demokrasi itu yang tadinya hanya murni keterwakilan sipil untuk bisa mengutarakan idenya dan tidak lagi dijajah oleh pihak lain, mau itu negara atau mau itu apa ya, perwakilan gitu ya. Tapi ternyata ada uh, aggression dalam rezim gitu ya. Rezimnya ketika kita bicara soal United Nations atau PBB, misalnya di United Nations itu tidak ada 5 negara yang memegang veto PBB. Apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi kemudian? Tidak ada 5 negara dalam DKPBB. Apa yang terjadi? Anyone? Self voting menjadi lebih murni dengan Lihat di 5 negara, ada Rusia, Cina, ada Amerika Inggris, dan Prancis. Ya, Prancis itu sejak Perang Dunia Kedua dia sudah tidak pernah lagi melakukan veto. Kemudian setelahnya kasus Gaza, ya kasus Gaza kita bisa melihat. Kemudian kasus Arab Spring, ya itu berkali-kali PKO. Kemudian di beberapa kasus yang lain itu Amerika selalu memainkan vetonya, tarik ulur vetonya. Apa yang terjadi di situ berarti masalah ketika perang mau dibuat perdamaian harus ada political bargain di dalamnya. Yang memainkan political bargain tentu saja bukan militer, gitu ya. Mereka harus melihat ini adalah ide kebaikan untuk sesama, gitu. Nah, ketika sudah dicetuskan ini demi perdamaian, demi sustainability, kemudian sustainable development goals, maka tidak ada alasan untuk membiarkan perang terjadi, masuklah PKO, peacekeeping operations. Nah, gradual weakening ini sangat terlihat jelas ketika ada kegagalan di UN untuk melihat Amerika adalah ancamannya. Kenapa Amerika bisa terlihat sebagai ancaman bagi UN sendiri? Amerika adalah salah satu negara yang menguasai minyak dunia. Kenapa menguasai minyak dunia? Karena aturan WTO sudah menjelaskan bahwa nilai tukar minyak mentah harus dalam kurs dolar Amerika. Bukan dolar Singapura, bukan dolar yang lainnya, Australia dan yang lainnya. Ketika bargaining position ini sudah diambil oleh Amerika, maka nilai tukar negara-negara yang lain kemudian menjadi bargaining position di powernya. Jangan heran ketika ada perang, harga naik. Jangan heran ketika ada perang melawan Amerika atau di kilang minyak yang ada perusahaan Amerikanya, pasti ada kecenderungan untuk masyarakat dibuat tidak nyaman dengan pemerintahnya sendiri. Gitu. Gimana sih pemerintah ini kok harganya naik? Kan pasti semua ibu-ibu rumah tangga pasti melihat pemerintahnya. Mereka tidak akan langsung mengkorelasikan adanya perang.
gitu ya. Karena rakyat hanya tahu kebutuhan dasar tercukupi atau tidak oleh pemerintah. Begitu ada kebutuhan dasar yang meningkat, kemudian masyarakat tidak mau tahu ini karena alasan perangkah, inflasikah atau gimana. Yang penting pemerintahnya tidak selesai dalam mengatur 5 tahun ini. Nah, apa yang terjadi kemudian? Public trust ini dibuat tidak lagi memperlihatkan kebaikan dari pemerintah itu. Beda ketika dulu ketika menjabat kok gini. Nah, maka banyak sekali teman-teman kalau ke daerah-daerah gitu ya. Saya waktu itu penelitian di Medan, kemudian teman-teman penelitian di wilayah 3T. Mereka melihat demokrasi ini seperti ya cuman bergening saja. Dipilih siapapun yang terpilih, kita memilih siapapun sampai begitu bahasanya ibu-ibu itu ya kalau di penelitian kami. Oh, kita nyari makan itu tetap pakai uang kita sendiri. Jadi seapatis itu. Jadi demokrasi ala Amerika di tempat-tempat demokratisasi di berbagai tempat di wilayah negara lain itu seburuk itu. Menciptakan apatis yang sangat tinggi. Kalau demokrasinya ala Amerika. Kenapa begitu? Karena kita mengusung sistem parlemen yang hanya menguntungkan proyek bisnis di sektor pemilih itu aja. Ya, banyak sekali bukti-bukti yang memperlihatkan misalnya. Kita kemarin penelitian di wilayah Sumatera Utara, bagian Asahan. Ada banyak sekali proyek-proyek salah satu partai. Saya bertanya, ini wilayah di sini apa memang ada kilang partai tertentu dalam tanda kutip? Iya Bu, semua ini dari partai itu. Dan kepemilikan wilayah sawit dari partai itu. Tapi Bapak itu Bu, membangun masjid, membangun golf, membangun ini, membangun itu. Jadi demokrasi, keterwakilan suara, it's just all about voting. Ya, at the end of the day, masyarakat hanya merasakan pembangunan di sektor umum, ya, public space, taman. Tapi mereka ya tetap pilih itu lagi, karena itu tadi secara public space mereka punya taman. Bayangin teman-teman, di desa itu apa sih yang dibutuhkan? Listrik. Di desa itu apa sih yang dibutuhkan? Ekonomi pasar, ya. Pembangunan masjid, mereka beribadah, udah itu aja. Nah, maka masyarakat desa itu rela memberikan KTP-nya. Nah, ini adalah demokrasi ala Amerika itu seperti itu. Kalau tadi yang ala Yunani, ala Prancis, mereka mewakili teman-temannya. Jadi rakyat mewakili rakyat. Ya. In the name of American democracy, mereka membentuk parlemennya sendiri untuk mengatasnamakan rakyat. It's kind of different, right? Agak berbeda. So this is the beginning of democratic backsliding in the name of civils, and they build another civils. Jadi parlemen itu juga mengatasnamakan rakyat gitu. Nah, sistem parlementer ini yang di beberapa tempat namanya adalah senat, di beberapa wilayah parlementer itu dia memegang kunci foreign policy yang sangat penting. Di kita, karena kita kepala negara, kepala pemerintahannya sama, parlemennya kemudian melihat, oh bisa ini adalah celah yang baru ini. Jadi jangan heran kalau di daerah itu, teman-teman kalau memilih itu kan kita punya DPR, DPD 1, DPD 2. Ya, itu banyak sekali fotonya. Ya, keterwakilan itu melalui foto itu. Jadi jangan heran kalau orang-orang daerah itu tidak mengenal siapa pemimpin mereka atau perwakilan mereka. Berbeda dengan yang dulu Yunani, Prancis, mereka mengenal ini siapa. Sudah ada track recordnya. Tapi begitu kita pemilihan gitu ya, ada apa? Kampanye itu, mereka memperlihatkan ini fotonya besoknya pemilu, malamnya digedor dapat 50.000. Jangan berpikir ini adalah hal-hal
yang klasik ya teman-teman. Nah, begitu itu tadi karena kita objeknya adalah ibu-ibu rumah tangga, bagaimana votingnya mereka, kalian bisa menebak. Jadi dari angka itu 100% teman-teman yang memilih presiden, bukan, pilkada di wilayah daerah itu hanya 11% pemilih. Bisa dibayangkan tingkat apatisnya berapa? 11% pemilih. Berarti tingkat apatisnya berapa? 88%. Tingkat apatisnya. Kira-kira ini juga yang terjadi ketika mereka yang ada di wilayah 3T di Papua, mereka tidak mengenal siapa itu pemimpin negara. Ini yang terjadi. Ya, di wilayah 3T di daerah-daerah itu mereka tidak mengenal siapa pemimpinnya karena itu tadi mereka hanya tahu pemangku adat seperti yang dulunya dilakukan Yunani itu. Yang petani ya diwakili petani karena mereka in charge di pertanian, yang irigasi ya diwakili oleh pegawai irigasi yang biasa memasang irigasi. And you can see banyak sekali orang-orang yang mewakili tapi tidak berkompeten di wilayahnya. Gitu. Nah, ini yang terjadi. It happens. This is why democratic backsliding happens in United States, Hungary, India, Turkey, Brazil, so many. They implement the same kind of democracy, but different kind in values and mechanism. Ya, next, Mas. Bentar, Ibu. Belum berpindah. Ini. IPAC ya, kita akan membahas demokrasi ala Amerika itu kenapa sih sebegitunya gitu ya. Kalau kalian paham soal American Israel Public Affairs Committee, ini adalah proyek pendanaan Israel untuk mendukung pemerintahan Amerika. Sudah ada sejak 1954. Teman-teman bisa ngecek di Google-nya kapan negara Amerika berdiri merdeka dari jajahan Inggris? 1778. 19? 1778. 1776, 1778. Maka ketika Amerika berhasil ya berdiri sendiri dari jajahan Inggris, mereka sadar kalau sudah selesai dijajah, kita harus punya perekonomian stabil di bidang pemerintahan. Negara-negara yang jajahan Inggris siapa saja teman-teman? Kalau boleh tahu. India? Mana lagi? Malaysia? Nowadays? Satu-satunya koloni yang tidak akan berpisah dengan Inggris mana? Australia masuk nggak ya, Bu? Australia, pintar sekali. Nah, negara-negara yang dulunya dijajah oleh Inggris, mereka melihat mitra ya, negara jajahan adalah mitra. Jangan heran kalau ketika di DKPBB ya, United Security Council, mereka melihat Inggris itu menjadi mitra. Sampai kapanpun Inggris akan berada di belakangnya Amerika. Sampai akhirnya Donald Trump menguasai. Karena dia akan menganalisasi beberapa negara dengan dalih rakyatnya tidak bahagia. Kemudian ada dalih rakyatnya banyak ditindas oleh pemerintahan tirani dan sebagainya dan sebagainya. Padahal dulu Inggris menaklukkan negara-negara sebelum menjadi Britania Raya itu juga susah gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke IPAC. IPAC ini mendukung semua ini dari Amerika Serikat. Ya, sejak 1954. Pertanyaannya kenapa IPAC memilih Amerika? Kenapa enggak Inggris? Kenapa enggak negara Eropa yang lain? Sudah tahu tentang Holocaust teman-teman ya?
Ya, bagaimana jika ada identifikasi bahwa ada komunitas besar Yahudi? Apa yang terjadi kemudian? Diapain? Diapain? Peristiwa Holocaust? Yahudi dibunuh oleh Nazi. Di Jerman, kemudian ada lagi di Italia, kemudian ada lagi, pokoknya semua tempat pasti diidentifikasi. Jika memang itu ada Yahudinya, mereka akan dibantai. Apa yang dibutuhkan oleh kaum Yahudi ini adalah living in dignity. Mereka mencari negara dengan asas sangat terbuka, mau menerima siapa saja dan tidak membeda-bedakan. Tidak mungkin Perancis. Perancis sekularismenya sangat tinggi. Bahkan tidak boleh memakai identifier untuk agama apapun. Jadi kalau di public space mereka tidak boleh memakai kalung, jilbab, dan lain sebagainya. Kalaupun Buddha juga sama. Tidak mungkin negara Italia, dulu sudah pernah. Tidak mungkin, tapi Yahudi butuh negara yang settle di militernya. Ya, jadi Amerika ini memang punya latar belakang settle di militer, ekonomi, politik, dan dia punya asas kebebasan yang sangat tinggi. Dia menerima ya semua orang dengan asas kebebasan itu tadi human rights. Ya. Bagusnya di situ. Tapi itu juga celah untuk membuat ya AIPAC ini berdiri di situ. Lahirnya AIPAC itu ya untuk memakmurkan sipilnya yang dari dulu sudah diusir dari mana-mana. Gitu ya. Sampai akhirnya kita ketemu si Donald Trump. Udah yang valid. Ya. Bapaknya, neneknya, kakeknya Yahudi valid. Sampai akhirnya yang terjadi ada manufacturers yang didirikan dengan dasar untuk membiayai perang. Ya, kita kemarin ada gerakan boikot. Teman-teman ikut nggak di sana di Padang? Tidak lagi memperbolehkan apa saja produknya, teman-teman? Unilever, KFC, McD, Starbucks, Coca-Cola, KFC, gitu. Ini yang susah, ya. Ketika blokade itu dilakukan oleh seluruh masyarakat, walaupun tidak semuanya Muslim, tapi ketika mereka membeli itu sama dengan membiayai perang dengan banyak sekali prompting video AI, banyak sekali bahwa dari satu koin dimasukkan dalam merchant Pepsi kemudian menjadi senjata dan sebagainya, maka live in dignity ini juga berkebalikan gitu. Sebaliknya, Yahudi juga menamai itu sebagai live in dignity. Kalian punya teman kalau dia salah, tapi malah dia yang merasa jadi korban? Suka ada orang kayak gitu? Enggak, Ibu. Coba kita melihat ya di setiap sidang PBB ya. Jadi ketika sidang PBB itu perwakilan Yahudi itu selalu bilang bahwa nasib kami ini sangat menderita. Dari nenek moyang kami sudah menderita. Dari Holocaust, pokoknya begitu saja. Tanpa disadari, kenapa mereka harus dibasmi di setiap rezim otoriter. Nazi, tirani. Jerman dulu kan tirani. Perancis, Italia, ya gitu. Itu yang terjadi. Kalau kita di sini ya teman-teman, kita mengajarkan bukan dari Islamisasinya saja, tapi kita memperlihatkan bagaimana di setiap negara yang ada rezim, kemudian dia dikuasai oleh Yahudi, itu pasti ada collapse, ada kerap di sistemnya tersebut.
Dan itu udah dirunut sejak masa kenabian. Jadi kalau diistilahkan, setiap ada apa ya, zaman Nabi itu, selama zaman Nabi itu ada 12 Nabi yang dibunuh oleh kaum Yahudi. Jadi tidak ada alasan untuk memberi memberi insight bagus untuk Yahudi itu nggak ada, karena memang dari dulunya begitu. Jadi wajar kalau Yahudi dimanapun, karena kan persebaran Islam di mana-mana teman-teman. Yahudi dimanapun pasti akan menemui masalah begitu. Nah ini karena memang sudah terbukti dari sejarah keislaman, dari secara ekonomi, bagaimana mereka itu memperlihatkan chaos dalam sistem itu begini. Antum, kalian bisa melihat ya, ini terus meningkat sampai 2024. Ya, spending untuk pembiayaan Yahudi ini terus meningkat dari foreign policy Amerika. This is how it works. Next. Ya, next Mas. This is how IPAC retention on US democracy. Ya, simpanannya tuh gimana sih caranya? Ada resources dari IPAC. Digunakan untuk kampanye Amerika, kemudian untuk electoral support pemilunya, digunakan untuk rapat kongres yang kemudian mempengaruhi kebijakan internasional, internal domestik maupun internasional. Lanjutnya adalah sustainability US-Israel strategic partnership. So, masalahnya adalah bukan Amerikanya. Masalahnya adalah Amerika sudah secara bounding legally mereka tanda tangan dengan Israel. Jadi Amerika ini adalah negara bumper untuk kepentingan Yahudi. Next. So this is how IPAC reframe the democracy. Ya. The direct lobbying expenditures remain relatively modest at approximately 3.3 million annually. Digunakan untuk apa? Politik. Apa itu politik, penggunaan politiknya? Mereka akan kerjasama dengan negara-negara yang di dalamnya mengakui keberadaan Yahudi. Kalau kalian tahu New York Declaration, naturalisasi, di setiap piagam itu akan ada penambahan nama di dalamnya. Nanti teman-teman bisa mendownload Abraham Accords. Jadi poin-poin dalam Abraham Accords. Salah satunya adalah menjamin adanya pemukiman Yahudi di wilayah yang sudah tanda tangan Abraham Accords dengan bahasanya sustainability environment, kemudian strategic partnership in ekonomi politik dan sebagainya dan sebagainya. Dan mereka harus mengakui dengan tanda tangan itu bahwa mereka berasal dari Abraham yang sama. Abraham kalau dalam Islam Nabi Ibrahim ya. Itu maksudnya dalam New York Declaration. And consistent bipartisan ini always support all Israel do. Misalnya Israel pengen mereka punya konjen keterwakilan di wilayah Timur Tengah. Oke, saya pindahkan Tel Aviv. Kalau Iran sudah berhasil, ya, Iran sudah berhasil melenyapkan Israel, udah nggak ada masalah. Masalahnya apa? Di wilayah Timur Tengah saja dibuat benci kepada Iran, gitu. Jadi Iran itu adalah titik paling strategis untuk melindungi wilayah Syam. Suriah kemudian selesai di Arab Saudi. Kalau sudah sampai itu di Arab Saudi, nah sudah. Mereka akan menguasai seluruh Israel ya. Israel, saya bilang Israel bukan Amerika. Mereka akan menguasai seluruh pendirian kilang minyak internasional, manufacturers di bidang AI, semuanya. Qatar,
Kita bisa melihat apa yang terjadi dengan Maroko, Uni Emirat Arab, sebentar lagi Yordania, King Hashimete. Nah itu yang reframe demokrasinya itu. Maka ini yang menyebabkan kemudian democratic backsliding di beberapa wilayah. Jadi saya sudah sebutkan ya, ada Hungaria, ada Brazil. Next. Nah, this is elites ya, bagaimana para tokoh itu mendefinisikan policy in democracy and peace. Tadi ya, kalau dia adalah milestone-nya sama, human rights, maka dia tidak akan membiarkan negara lain terjajah in the name of democracy, real demokrasi. But in fact, yang terjadi demokrasi yang ala Amerika justru melegalkan national interest dari Amerika sendiri untuk menjajah atau memerangi negara lain. Teman-teman tahu yang kemarin penangkapan Venezuela? Ada yang melihat videonya? Belum ya? Belum melihat videonya? Atau ada yang sudah melihat videonya di YouTube? Siapa pemimpin Venezuela yang ditangkap kemarin? Nicolas Maduro. Dia ditangkap dengan dugaan Kalau tidak salah, perdagangan narkoba lintas batas. perdagangan narkoba lintas batas. Yang menangkap siapa? Amerika Serikat. Amerika menangkap presiden Venezuela memakai pesawat UN yang apa ya, secara struktural mematikan mode sinyal dari lintasan udara. Jadi dia tidak terdeteksi ancaman atau musuh. Dan dia ditangkap ketika sedang di rumahnya memakai pakaian sipil. Pemimpin negara menangkap pemimpin negara lain dengan mengatasnamakan UN. Gimana? Menurut kalian gimana? Ada yang salah dengan demokrasi ini? Kalau menurut saya pribadi salah. Apa yang salah, Mas? Karena menurut saya kalau misalnya kita berbicara tentang demokrasi, tadi kita berbicara tentang kebebasan. Sementara kalau di kasusnya Maduro di Venezuela, harusnya presiden dari negara berdaulat itu tidak bisa ditangkap karena memiliki kedaulatan sendiri. Dan Maduro adalah pemimpin sah dari negara Venezuela. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat eh, alih-alih dengan dalih isu yang mereka angkat itu perdagangan lintas batas narkoba, rasanya sangat-sangat tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi, di mana tadi salah satu nilai yang disampaikan adalah kebebasan, baik itu kebebasan berekspresi, berpendapat, dan lainnya begitu. Bahkan negara lain udah nggak ada sovereignnya itu, Mas. Jadi lintas batas udaranya dimatikan sinyalnya, kemudian pemimpin negaranya ditangkap. Ini hampir semuanya Arab Spring terjadi begini. Ya, tapi kita tidak bisa menyalahkan bahwa demokratisasi di Arab Spring adalah salah. Kita tidak bisa bilang seperti itu. Karena ketika demokratisasi itu ada, tidak semuanya langsung tiba-tiba backsliding. Kita hanya melihat di paper kami, hanya melihat backsliding itu ketika legalisasi penjajahan atas negara lain itu dimaafkan oleh PBB. Gitu. Next.
Ya, this is the data failure on US democracy dari 1958. Kenapa ada failure gini? Jadi kita sudah diskusi di awal bahwa jika tujuannya demokrasi adalah human rights, ya, maka satu, tidak akan ada penjajahan atas nama negara. Karena dekolonisasi toh kita sudah 1945 tidak boleh ada koloni satu negara dengan negara lain atau wilayah lain. Ya, berganti-ganti saja ini perangnya. Ya, yang paling parah ini 2023 sampai 2026 ini. Kita bisa merayakan apa? Idul Fitri, Gaza masih sama, malah eskalasi perang Iran meningkat. Banyak sekali pemimpin-pemimpin di Arab yang ditangkap, pemimpin masjid yang di Arab ditangkap hanya karena ngomong soal perang Iran. Dan masih banyak lagi. Jadi freedom of speech-nya udah nggak kelihatan lagi, Mas, di negara-negara Timur Tengah. Gitu. Imam besar yang sholat Jumat ngomongin soal perang Iran, no words, no more words. Ya, langsung ditangkap. Ya, padahal fokus pertama dari munculnya demokratisasi itu yaitu tadi ya, freedom from war, freedom from fear, gitu ya. Next, this is Harvard, ya. Bagaimana anak muda di Harvard itu sudah tidak percaya dengan voting ala Amerika, ya, voting ke Kongres, karena mereka kan sistem pemilihannya tidak hanya untuk presiden ya, ada voting untuk Kongres, ada federal government, ada supremacy court, gitu. Ini tidak ada yang lebih dari 50%, teman-teman. Ya. Kenapa Harvard? Harvard itu punya lembaga penelitian banyak sekali. Ya. Mereka dibiayai untuk menseminasikan pemikiran-pemikiran para akademisi untuk memberi feedback kepada pemerintah, gitu. Next. Nah ini, kenapa terjadi democratic decline? Ya, tentunya tadi kita sudah membahas polarisasi dalam sistem voting, the declining trust in institutions, voter suppression, yang tadi ya kita bahas. Kemudian misinformation terutama and electoral legitimacy. Ada banyak yang survei yang dilakukan ketika pilkada, pemilu gitu ya, legitimasinya apa? Oh ternyata ini untuk ancang-ancang supaya beberapa partai bisa meningkatkan voting. Ramai sekali tuh kami kalau ada debat terbuka begitu. Ada saja ideologi yang harus dibungkus secara politik gitu, perdamaian, peningkatan perekonomian dan sebagainya, ada saja, sibuk kita. Ya, next. This is the decline on public trust. Ya, surveinya di antara masyarakat muda Amerika. Ya, ini federal government, kongres, dan presidensi. Hampir sama dengan angka yang tadi, tidak ada yang 50%. Ya, yang Americans itu sudah banyak sekali yang apatis. Ya, next. Next. Nah, apalagi di era sosial media yang seperti ini, ya. Mereka banyak sekali menguapkan berita-berita hoax, kemudian berita hoax itu dipakai untuk claiming voter. Lucu sekali memang di trending topik Twitter, Instagram kalau kita melakukan penelitian itu lucu sekali. Jadi ketika kita melakukan penelitian kemarin yang di Indonesia, presiden yang sekarang kita melakukan voting, kita melakukan penelitian melalui trending topik. Trending topiknya adalah
apa kemarin gemoy kalau nggak salah kata-katanya hashtagnya naik nih ya. Hampir 56% kalau tidak salah waktu itu karena baru debat pertama dan itu akhirnya nilai dari 56% itu kemudian eh, diklaim untuk dicatatkan dalam eh, hasil debat pertama gitu loh teman-teman. Dan itu diolah datanya sedemikian rupa gitu. Jadi memang sibuk sekali orang-orang ini karena itu tadi ya decline demokrasinya itu eh, memperlihatkan voting itu bukan secara real. Bagaimana kepentingan kehausan publik akan informasi itu digodok, apalagi yang kemarin dibawa adalah banyak kaum artis, influencer, sosial media influencer banyak sekali, ya, terutama yang megang peran buzzer, ya, ini banyak sekali. Tidak hanya di Indonesia teman-teman, di negara lain yang memakai demokrasi ala Amerika hal seperti ini terjadi. Filipina salah satunya. Pemerintah Filipina yang terpilih ini, ya, dulu dia punya apa namanya ya, praktisi yang membuat dia menang. Kalian nanti cari sendiri ya kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Filipina yang sekarang ini. Dan praktisi itu yang kemudian menyalurkan ilmunya, gitu, untuk membuat voting di negara-negara lain itu bisa. Saya ngangkat mantan ini bisa loh, kalian juga bisa gitu. Kira-kira begitu. Jadi itu sangat ironi karena ya itu yang terjadi adalah decline on values of democracy. Next. Ini ya, tadi sudah saya sebutkan ya implementasi demokrasinya. Apa masalah di Turki? Executive dominance and constitutional restructure. Apa masalah di Brazil? Polarisasi. Apa masalah di Polandia? Judicial reformasi and political intervention. So there are so many complications. Kalau kita menerapkannya di Hungaria, masalahnya akan berbeda dengan negara lain. Tapi coba dilihat, ya, dari setiap challenge yang ada di negara-negara itu, ya, hasilnya apa? Democratic backsliding. Hasilnya sama. Akibatnya apa? Public trust. Akibatnya apa? Empty voter. Akibatnya apa? Apati yang tinggi. Kalau sudah apati yang tinggi, maka mereka yang berkuasa hanya yang mampu memainkan angka voting. Legitimasinya adalah mereka hanya menguatkan peran buzzer yang kemudian memperlihatkan kerja baik, kerja baik, kerja baik. Maka di media sosial semuanya kritikan ditutup. Nah ini kemudian freedom from speech akhirnya tidak terjadi. Decline on democratization. Next. Ya ini, the future of democracy itu bergantung pada institutional resilience, public trust, and democratic participation. Of course, democratic participation itu tidak akan terjadi jika ada gap yang tinggi ya, public trust yang sangat tinggi, itu tidak akan terjadi. So, my point is tidak ada rezim yang lebih tinggi dalam level internasional selain UN seharusnya. Tapi ketika demokrasi ala Amerika diterapkan, ada rezim internasional yang lebih tinggi, yaitu negara Amerika. Itu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Barangkali hostnya mau membuka sesi tanya jawab, silakan. Saya kembalikan kepada hostnya. Kalian yang udah dan dapat yang Suaranya nggak jelas, Mbak.
Suaranya tidak terdengar. Oke, baik. Saya izin saja untuk membackup moderator kita tadi. Menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Ibu Dwi tadi terkait decline demokrasi, terus juga kita membahas tentang demokrasi backsliding. Mungkin dari saya pribadi ini Bu, saya ingin bertanya terkait uh, prospek ke depannya begitu terkait di masalah demokrasi ini dan Amerika. Tentu Amerika merupakan pencetus uh, kalau untuk di era modern begitu. Nah, kira-kira ke depannya, jikalau dengan kondisi yang seperti tadi, kondisi di mana public trust masyarakat muda Amerika saja sudah mulai turun. Nah, apakah kemudian jika kita bawa ke dalam konteks Indonesia, itu ke depannya demokrasi ini masih relevan atau masih dapat mewakilkan semua golongan ataupun suara yang ada di kalangan, baik itu dari kalangan rendah hingga kalangan yang sudah elit begitu. Dikumpulkan dulu pertanyaannya atau langsung dijawab? Boleh langsung saja. Oke. Teman-teman kalau 98 udah pada lahir belum? Belum. Belum ya? Jadi ketika ada reformasi di 98, harga rupiah waktu itu dari 6.000 menjadi 12, 2 kali lipat. Ya. Biasanya kita rupiah di angka 12.000 itu masih dapat mie, Mas. Mie, telur, beras, minyak. Masih dapat, Mas. Tapi di angka yang kita masih dapat bahan pokok gitu, kita tetap perlu reformasi. Di angka sekarang 18.000, kita cuma dapat beras. Teman-teman harus tahu ya, harga beras sekilo itu 18.000. Ya. Jadi akan sangat aneh kalau masyarakat muda melihat ini bukan sesuatu hal yang mendesak gitu ya. BEM UI, UGM itu udah berkali-kali mengatakan kalau diberi waktu tenggat 12 hari untuk menunggu rupiah turun. Teman-teman udah pada masak di rumah belum ya? Atau di kosan pada masak? Sudah mulai merasakan belum ya kalau Pertamax sudah naik? Sudah. Nah, logika dasar ini saja ya, kita sudah melihat kalau ada ancaman kalau kebutuhan kita tidak terpenuhi. Kita biasa membeli bensin itu 20.000 sudah full, teman-teman sekarang 18.000 1 liter. Ya. Kalau motor satu tangki 2,5, ada 2 liter, ada yang 4 liter. Maka bisa dibayangkan bagaimana kalau distribusi. Logika begini saja tuh harus pakai otot-ototan di Instagram bahwa masyarakat desa tidak pakai dolar. Itu betapa kita, ini kan kalau kita di kampus perempuan ya, Mas. Di kampus perempuan itu di pedesaan, di batas antara Jawa Barat dengan Jawa Timur. Makanan orang desa apa sih? Tempe. Tempe itu teman-teman, itu kita impor kedelai dari Amerika. Jadi kalau makanan orang desa itu tempe, impor kedelai dari Amerika, apakah orang desa tidak terdampak dari harga 1 rupiah sama dengan 18.000? Nah, ini kan sebenarnya sebuah anomali ya, ketika di 98 dengan sekarang. Teman-teman di sini masih bisa Zoom. Kalau di 98 mereka udah kumpul di Jakarta. Nah, maka kita perlu mempertanyakan, ada apa ini? Padahal saya tadi cerita ya, waktu itu 12.000 kita masih beli semuanya. Harus ada yang dirubah dengan sistem reformasi.
Dan ini kita sudah berada di 18.000. Pertama naik drastis dan masih baik-baik saja semuanya. Gitu. Berarti ada anomali di sini. Kenapa begitu? Nah, itu tadi akibat dari democratic backsliding. Jadi ada apati yang besar antara golongan muda yang memperlihatkan bahwa mereka melihat oh masih bisa memenuhi ekonomi lewat AI, lewat game, lewat lewat passions yang lain gitu. Tapi kalau zaman dulu teman-teman 98 itu, kalau zaman dulu teman-teman, karena tidak semasif sekarang ya AI ya, tidak semasif sekarang kita memakai teknologi yang seperti ini ya, yang seperti sekarang. Demo itu disiarkannya lewat radio. Adapun handphone kita dulu pakai broadcast BBM, BlackBerry Messenger. Ada Facebook, Friendster kita pakai itu. Enggak yang kayak WhatsApp sekarang gitu, teman-teman. Kita punya grup WhatsApp gini-gini. Maksudnya perjuangan dulu teman-teman 98 itu karena profesor kami yang dari UGM dia ikut setiap demo. Jadi ketika kita di kelas gitu, kita di bawah petualangannya beliau-beliau gitu. Karena beliau pelaku sejarah tuh karena sudah pada profesor, sudah pada sepuh-sepuh. Jadi mereka yang berdemo, mereka yang memperlihatkan gimana ini tuntutan sampai bisa rakyat begini, semuanya dibawa ke kelas. Jadi kita kayak memori touring gitu. Nah, tengok sekarang teman-teman, ada kecenderungan apatis yang tinggi, gitu ya. Kalau teman-teman melihat di media sosial masih banyak kita melihatnya bipartisan ya, ada golongan yang cuek, ada golongan yang sangat aktif gitu. Justru yang dilihat kok BEM ini besoknya kalau dia dapat kursi di dewan juga diem, pasti omongannya seperti itu. Dulu itu kalau misalnya ada orang demo, alah dia nanti dapat kursi itu diem dia itu, gitu. Padahal pas waktu jadi mahasiswa itu dia kritis sekali teman-teman. Jadi itu juga yang membuat dia teman-teman ini yang seumur kita yang sekarang itu merasa masa iya kok dia mau dikasih kursi itu, kok dia nggak seidealis dulu, nah gitu teman-teman. Gitu. Jadi ada kepikiran juga di kami. Apa iya ada apatisme yang besar di kaum muda sekarang, kenapa dolar sudah begini tidak ada pergerakan, kami juga berpikir begitu. Cuman ya itu tadi kan ketika kita berpikir oh mungkin ada cara yang berbeda, kampanye di media kah atau memakai media sosial yang lebih masif mungkin gitu. Jadi ya mungkin yang menjadi pola yang berbeda itu tadi ya, dulu tidak memakai media, sekarang ada media. Dulu pergerakannya langsung datang ke Jakarta, dari semua BEM di Indonesia langsung datang ke Jakarta. Kalau sekarang ya mungkin itu tadi ya, karena fasenya berbeda. Itu menurut saya itu. Ada lagi mungkin? Baik Ibu, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman peserta? Silakan raise hand sekiranya ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ya, silakan. Baik, Ibu. Pertama-tama perkenalkan, saya Fatima Nela Agusta dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Andalas. Nah, di sini Bu, dari penjelasan yang American Israel Public Affairs Committee itu sah secara hukum di Amerika Serikat dan mereka juga punya hak untuk lobby, donasi, bangun relasi ke Kongres dan lain-lain. Namun data di sini menunjukkan bahwa mereka itu bisa keluar uang itu sampai 126 juta dolar dalam satu siklus pemilu.
Nah, di PPT tadi juga saya melihat ada dua sudut pandang, yaitu AIPAC ini bikin demokrasi itu makin hidup, namun juga bisa merusak demokrasi itu sendiri. Nah, Bu, pertanyaannya, sebenarnya batasnya itu di mana ketika kelompok kepentingan itu berubah dari pilar demokrasi itu menjadi sebuah ancaman? Nah, menurut Ibu sendiri, apakah AIPAC ini sudah melewati batas itu? Apalagi sekarang kan kalau bisa dilihat dari Amerika Serikat sendiri, warga-warganya juga udah banyak tuh yang turun ke jalan untuk protes karena kebijakan AS yang terus membela Israel habis-habisan ini. Apalagi dana-dana Amerika itu kebanyakan mengalir ke Israel, sedangkan warga-warga Amerikanya juga banyak yang struggling dalam kehidupan sehari-hari. Gitu, Ibu. Pertanyaannya bagus sekali. Sempat saya berpikir kalau saya itu akan sangat hati-hati ngomongin AIPAC di kampus luar gitu ya. Tapi alhamdulillah nggak ada masalah ya. Bagaimana kita membahas batasan demokrasi Amerika? Satu yang menjadi apa ya poin kritisnya ya poin pentingnya adalah melihat kenapa ya ketika pemerintah Amerika sebelum Donald Trump tidak sebegitunya memperlihatkan kepentingan Israel. Tapi kenapa ya ketika pemimpinnya Donald Trump begitu masif memperlihatkan dengan terang-terangan bahwa dukungan ini berguna untuk perdamaian gitu. Sementara yang pemimpin sebelumnya itu mereka sangat menutupi bahwa mereka membuat ISIS, menciptakan perang di Irak, menciptakan pasukan yang terafiliasi dengan CIA untuk menjembatani demokrasi di berbagai wilayah gitu ya. Salah satunya Indonesia. Ketika kita 1965, salah satunya adalah Indonesia Project-nya. Dan itu dibuka di apa ya data CIA. Apa ya? Saya juga poin kritisnya gitu. Tapi ternyata teman-teman, kalau kita melihat AIPAC secara real adalah institusi konglomerasi, ya, kita melihat adanya supply chain yang pasti. Yang nggak pasti itu apa? Euforia untuk memindahkan dan naturalisasi semua afiliasi dengan Israel. Itu saya nggak paham euforianya itu dari mana. Sampai akhirnya saya berpikir, oke, kita beralih kalau penelitiannya geopolitik gimana. Waktu itu saya sempat ngomongin geopolitik dua bimbingan saya. Yang satu membahas Yordania, yang satu membahas Uni Emirat Arab. Kita tahu bahwa Uni Emirat Arab sudah tanda tangan Abraham Accords. Yordania belum. Hashimete ini dia adalah apa ya namanya ya wilayah yang dikasih dihibahkan oleh pemerintah Amerika sebelumnya kepada kerajaan Hashimete. Fun fact-nya kalau kita meneliti dari geopolitik ternyata Israel itu punya kecenderungan untuk menempel kalau ke Yordania dia menempel di kebutuhan air. Jadi kalau teman-teman lihat petanya Yordania itu hanya ada satu sumber air di situ di selat itu. Tapi dia menempel ke Uni Emirat Arab itu adalah kepentingan untuk resources tambang, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Tapi ketika saya melihat geopolitik ke Syam, Iran, saya tidak melihat adanya ini nggak untung kalau untuk Israel gitu. Jadi kenapa dia harus masuk ke situ? Oh ternyata kita tidak bisa lewat geopolitik. Kita hanya akan terpaku pada kepentingan geografis, politik, ekonomi. Maka batasnya udah nggak bisa dipakai political and economic lagi. Maka kita berpindah. Saya memakai pendekatan Islam. Ya, ketika tanda tangan Abraham Accords,
kemudian memperlihatkan secara detail apa saja yang ditandatangani, subtema dalam tanda tangan itu, terms of condition-nya apa aja. Oh, saya paham. Ketika perjanjian itu ditandatangani di wilayah yang settle, memiliki akses keterbukaan migran yang besar-besaran, kemudian dia juga bisa provide hak hidup Yahudi. Nah, di situ saya paham. Maka ketika Amerika memilih aksinya bukan Amerika, Israel memilih aksinya dijalankan ketika di bawah kepemimpinan Donald Trump, hanya Donald Trump yang meng-ACC itu semua. Gitu. Jadi poin pentingnya adalah Israel tidak akan memperlihatkan modus ya bagaimana tipe kerjasamanya hingga akhirnya mereka menemukan relasi kuasa yang seimbang. Dan dia menemukan ini di kepemimpinannya Donald Trump. Kenapa relasi kuasa seimbang kita bilang? Itu tadi dari kemarin kita membahas genealogi analisis Donald Trump terkait Islamofobia di wilayah Amerika Selatan, beberapa tempat Venezuela dan sebagainya, Argentina. Nah, apakah Donald Trump itu Islamofobia? Oh, ternyata tidak. Dia memang phobia of anything. Dia phobia of migran. Dia fobia political dependence. Jadi dia tidak bisa bergantung dengan negara manapun. Pokoknya dia maunya super power. Ini sangat berbeda dengan kepemimpinan negarawan sebelumnya dari Amerika. Jadi kapan kita harus melihat ini relasi kuasa untuk AIPAC? Maka kita melihatnya harus dari riset minor dari background analisis si pemangku kepentingannya, gitu. Dan Amerika sendiri ketika Donald Trump yang pertama, sesi pertama itu dipilih di 2019, itu kita bisa melihat ternyata dia itu menang melawan 83% apati. Kalau artis di sana, Snoop Dogg, teman-teman tahu nggak ya Snoop Dogg? Snoop Dogg itu ngomong di beberapa tempat. Apa yang Amerika nggak punya? Pemimpin kita Yahudi. Ibu negara kita porn. Dia adalah artis porno. Kemudian apa yang tidak dimiliki lain? Ya kita harus banggakan itu. Nah gitu. Jadi sarkasismenya sangat tinggi. Padahal itu adalah asli African American dari United States gitu. Nah maka itu tadi teman-teman. Kalau yang ditanya sama Mbak Fatimah, bagaimana titik poinnya kita bisa membedakan demokrasi sebagai ejawantah dari human rights atau memperburuk demokrasi, kita harus melihat apakah memang ketika powernya dipegang oleh rezimnya, misalnya kalau kita bilang di sini adalah Donald Trump, apakah dia memang hanya akan menjadi kepanjangan tangan dari Yahudi? Maka kalau dia iya, maka itu akan membuat demokrasi decline. Tapi kalau dia tidak seperti itu, misalnya kita bisa bilang pemerintahan sebelumnya, Biden, kita bisa menganalisa, oh ternyata dia tidak hanya kepanjangan tangan Yahudi, maka demokrasinya akan baik-baik saja, nggak sampai backsliding seperti ini. Jadi kita melihatnya dari tolak ukur si relasi kuasanya ini. Gitu teman-teman, menurut saya. Itu menurut saya. Gitu. Baik, Ada terima lagi kasih, mungkin? Bu. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Silakan raise hand sekiranya ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ya, silakan. Karena izin Ibu sebelumnya lain bertanya, karena tema webinar kita tuh kan menggunakan pendekatan dekolonial. Jadi awal ingin bertanya Bu, bagaimana pendekatan dekolonial tuh membantu kita melihat bahwa demokrasi Amerika Serikat tuh secara lebih kritis dibandingkan pendekatan-pendekatan arus utama dalam segi hubungan internasional.
Jadi Udah ya? pertanyaannya pendekatan dekolonial gimana, Mas? Boleh diulangi lagi, Naswa? Bagaimana pendekatan dekolonial itu dapat membantu kita melihat demokrasi Amerika Serikat tuh lebih kritis kita lihatnya daripada pendekatan-pendekatan arus lain dalam hubungan internasional gitu. Oke, Bisa bagaimana Bu? pendekatan dekolonial itu membuat scholars of international relations itu lebih kritis dalam menganalisa. Sebenarnya teman-teman, kita berangkat dari Thucydides saja, ya, perang 30 tahun. Kita berangkat dari demokrasi ala Yunani. Kita berangkat dari perang dunia atau Polipenisia misalnya. Itu sudah memperlihatkan relasi kuasa yang realis banget gitu ya. Karena memang pertama kali manusia melihat manusia lain tuh kalau dalam setiap analisa Westphalia Treaty misalnya 30 tahun, kita hanya akan melihat oh, jadi kalau antar manusia itu kalau tidak perang tidak akan terjadi relasi kuasa gitu. Kan begitu ya. Yang terjadi di Eropa kita bisa melihatnya sebagai bagaimana sih pengaturan tata kota itu supaya masyarakat itu tidak saling berebut air, berebut, kan gitu ya. Kolonialisme itu kan terjadi karena ada perebutan wilayah, resource, gold misalnya. Kolonialisme itu kan disahkan karena ada negara yang membutuhkan, tapi negara yang menjadi dasar kebutuhan itu tidak bisa memberikan akses, maka terjadilah perang. Neoliberalisme datang. Negara yang punya resource lebih disarankan untuk bekerja sama dengan negara yang lain yang tidak punya resource. Kan gitu ya. Tapi itu terikat dan harus menguntungkan negara yang nggak punya resource lebih besar daripada yang punya resource. Teman-teman kalau di wilayah Riau mungkin ada banyak sekali kilang minyak ya. Bayangkan kalau misalnya rumah kita, jarak dari rumah kita itu ada kilang minyak terbesar. Kemudian kita harus memperbolehkan orang lain mengolah kilang minyak yang ada dalam radius 100 meter dari rumah kita. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Fan-fan aja? Apakah itu melanggar sovereignty? Nah, tapi di aturan WTO harus. Kita tidak boleh proteksionisme. Kita tidak boleh melakukan proteksi karena itu adalah salah satu resource dunia untuk kemaslahatan sustainability. Maka kita tidak boleh melarang kalau ada investor asing yang mau mengelola minyak itu. Bayangkan ini terjadi di Middle East. Istilah Middle East saja sudah kolonialisme. Maka kalau kita tidak kritis melihatnya, maka kita hanya akan melihat ini untuk kebaikan perdamaian dunia. Tanpa bisa melihat kebaikan menurut siapa, perdamaian dunia oleh siapa. Maka kita harus melihat dekolonialisme itu untuk melihat root cause-nya. Apakah ada satu national interest yang berperan di dalam relasi kuasa? Yang kedua, apakah memperlihatkan power yang lebih besar itu akan menjadi perdamaian dunia kah? Kalau misalnya negara itu kelihatan powernya, dan akhirnya kita bisa melihat, oh ternyata yang dilakukan di post Cold War ya di setelah perang dingin, oh ternyata kerjasama yang digunakan untuk mempermudah
adanya pembangunan dengan foreign invest itu sama dengan menjajah dengan versi yang lain. Tapi apa benar negara ini mau dibilang dijajah? Tentu tidak. Apakah benar negara yang bekerja sama ini mau dibilang penjajah? Tentu tidak. Teman-teman kalau tahu Freeport itu dulu begini, teman-teman. Ya. Kalau Freeport sekarang gimana? Ada yang tahu gambaran Freeport sekarang? Gambaran Freeport pernah lihat kalau di media sosial? Gunung itu tadinya, teman-teman. Gunung tinggi. Dan di ujung gunung itu ada esnya. Bayangkan sedingin apa itu dulunya. Yang sekarang begini. Jadi setiap perjanjian itu berlaku per 20 tahun. Kemudian baru dibebaskan kemarin. Dan itu harus dikelola oleh pihak-pihak dari dalam negeri yang punya relasi kuasa. Balik-balik lagi kan. Nah, maka sebenarnya apa masalahnya? Nah, masalahnya adalah kalau dulu sipil itu dibuat dasar human rights itu sudah benar, mereka punya suara ke pemerintahan. Tapi sekarang ketika suara itu diperbolehkan, relasi kuasa itu hanya untuk orang-orang yang memberi akses saja. Jadi hanya berbeda framing saja. Kalau teman-teman tidak melihat ini sebagai dekolonialisme, ya, kolonialisme dalam bentuk yang berbeda, maka kalian akan melihat, oh, ya nggak apa-apa, kan terbuka akses pekerjaan yang lebih besar, ketenaga kerjaan yang lebih besar. Kalian tidak bisa melihat kalau ini ada masalah dengan eco-government environment misalnya. Policy government, ada masalah dengan clean development mechanism, ada masalah dengan protokol Kyoto kalau seperti ini. Apa yang terjadi dengan manusia di SIDS apa yang terjadi di orang-orang yang ada di 3T, International Displaced Persons? Nah itu yang tidak melulu diberikan. Kenapa? Karena sudut pandangnya adalah negara, bukan rakyat. Kalau kita pakai kolonialisme, sudut pandangnya negara. Dekolonialisme, kita sudut pandangnya adalah global citizen. There will be quite different. Gitu. Itu menurut saya. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman peserta? Silakan raise hand. Bagaimana teman-teman? Sepertinya tidak ada ya. Iya, Bu. Untuk itu saya kembalikan lagi ke moderator utama kepada Naswadi, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Elvi. Nah, selesainya hanya jawab tadi, maka kita cukupkan sesi diskusi kita pada siang hari. Selanjutnya, jadi saya akan menyampaikan kesimpulan dari webinar kita pada siang ini. Nah, dari webinar ini kita dapat melihat bahwa demokrasi Amerika Serikat menghadapi tantangan yang semakin kompleks, meskipun masih menjadi salah satu negara yang sering dijadikan rujukan dalam praktik demokrasi modern. Sudah berbagai indikator menunjukkan adanya penurunan kualitas demokrasi yang ditandai dengan meningkatnya polarisasi politik, menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta menguatkan pengaruh kelompok dan juga kepentingan dalam proses pengambilan kebijakan. Selain itu, pendekatan dekolonial yang dibahas pada webinar ini juga mengajak kita untuk melihat fenomena politik global yang lebih kritis, tidak hanya dari perspektif yang dominan, tapi juga dari sudut pandang alternatif selama ini sering terpinggirkan dalam kajian hubungan internasional. Nah, dengan demikian, ini tidak hanya membantu kita dalam memahami dinamika politik Amerika Serikat, tapi juga mendorong kita lebih praktis dan kritis dalam melihat hubungan antara demokrasi, kekuasaan, dan juga politik pada era reformasi. Nah,
Selanjutnya adalah sesi penyerahan sertifikat. Bisa ditampilkan sertifikatnya yang siapa? Boleh bantu Oke, tampilkan? baik. Saya izin dulu untuk sertifikatnya, Ibu. Ini adalah hasil kerja keras dari tim saya. Untuk sertifikatnya nanti bakalan dikirim ke konten pribadi dari Ibu. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas kesediaannya sebagai narasumber pada webinar sore hari ini, siang sampai sore hari. Sudah. Terima kasih, Zaifi. Nah, selanjutnya sesi dokumentasi, teman-teman. Mungkin semuanya bisa mengaktifkan kameranya. Selanjutnya ada sesi dokumentasi. Oke, teman-teman semua, karena masih banyak yang off cam, silakan untuk mengaktifkan kameranya. Kita ada 2 slide begitu. Oke, oke teman-teman, aba-aba dari saya. Tahan untuk slide pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua, teman-teman yang di slide 2, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, Nah, hadirin yang saya hormati, dengan berakhirnya sesi dokumentasi kita tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian dari webinar kita siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dwi Ardianti atas materi yang sangat-sangat berharga dan juga inspiratif. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung, serta kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan webinar ini. Semoga ilmu dan wawasan yang kita peroleh pada siang hari ini dapat menjadi bekal untuk memahami dinamika politik global secara lebih kritis dan komprehensif. Saya Naswa Alifia pamit sebagai moderator dan MC dari webinar ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.